Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan selalu Allah memberikan kelancaran rizki juga urusan kita di dunia ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman, sesuai saran dari subscriber semuanya ingin diceritakan kisah-kisah Nabi ya. Ayo kita ceritakan kisah Nabi yang wajib kita ketahui. Nah, yang wajib kita ketahui yaitu adalah 25 Nabi ya teman-teman. Yang pertama kita kisahkan Nabi Adam ya. Kisah Nabi Adam alaihi salam ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sewaktu dahulu sebelum terciptanya Nabi Adam sudah ada malaikat ya yang Allah ciptakan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Nabi Adam, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Untuk apa ya Allah menciptakan manusia?" Kata malaikat. Ini sesuai dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya ayat 30 sampai 39. Itu cerita Nabi Adam ya, teman-teman. Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Baqarah, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jadi sebelum diciptakannya Nabi Adam, malaikat sudah ada terlebih dahulu, dan mereka itu diciptakan oleh Allah untuk berzikir ya, hanya taat dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya para malaikat heran gitu, bertanya untuk apa gitu ya menciptakan manusia gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam ya. "Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turaba summa qala lahu kun fayakun." Dengan hanya mengatakan kun fayakun, hiduplah Nabi Adam alaihi salam ya. Jadi sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Jadi Allah itu ya, kalau sudah berkehendak hanya mengatakan kun fayakun saja sudah terjadi gitu ya. Makanya buat kita jangan pernah gitu ya, kita tuh meragukan kekuasaan Allah gitu ya. Kita berdoa sama Allah, kalau Allah sudah berkata kun fayakun, kamu menjadi orang yang pinter gitu. Terus buat adik-adik yang pengen pinter gitu ya, gak ada yang mustahil adik-adik, jadi banyak puasa sunnah, sholat malam. Terus buat bunda-bunda juga yang pengen suaminya dilancarkan rizkinya, yang nganggur cepat kerja gitu kan, terus yang jualan ramai jualannya, ayo banyak berdoa sama Allah, karena kalau Allah sudah kun fayakun semuanya terjadi bunda ya. Nah kemudian kita lanjut. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat ya. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Maksudnya seperti pohon kurma yang menjulang sangat tinggi. Tingginya itu para ulama berkata 60 hasta ya teman-teman. Jadi tinggi banget gitu, seperti pohon kurma. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam ya semua benda gitu ya. Jadi ini tuh apa diajarkan oleh Allah langsung ya. Sesuai dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 ya teman-teman. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, tinggallah Nabi Adam seorang diri ya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan Siti Hawa karena melihat Nabi Adam seorang diri gitu. Sehingga Allah nikahkanlah Siti Hawa dengan Nabi Adam ya, dengan maharnya itu adat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Jadilah Siti Hawa itu istri Nabi Adam alaihissalam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam beserta Siti Hawa, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu sukai, tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim." Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa boleh memakan seluruh buah-buahan atau makanan yang ada di surga, namun kecuali hanya satu. Buah apa teman-teman yang tidak boleh dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu adalah buah kholdi ya. Jadi buah kholdi ini buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu ketika Siti Hawa digoda oleh iblis, teman-teman. Sangat ingin sekali memakan buah kholdi dan para iblis berkata kepada mereka ya, kepada Siti Hawa dan Nabi Adam, Allah melarang kamu memakan buah ini karena ketika kamu setelah memakan buah ini kamu akan menjadi malaikat dan kekal di surga, kata iblis. Hal ini ya diabadikan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 36 yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, dan kami berfirman, turunlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Siti Hawa dan Nabi Adam ya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi," katanya gitu ya. Jadi setelah itu Nabi Adam alaihissalam menyesal, teman-teman. Ya, setelah memakan buah itu, kemudian Allah mengusir Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, dan di bumi itu mereka berpisah ya. Dalam sebagian ulama berkata bahwa Siti Hawa itu diturunkannya di kota Marwah ya. Kalau Nabi Adam diturunkannya di Sofa dan kemudian bertemu kembali setelah bertahun-tahun ya, sekian lamanya ketemu kembali di Jabal Rahmah, teman-teman, di Bukit Jabal Rahmah ya. Kemudian di bumi Nabi Adam beserta Siti Hawa memiliki anak ya, teman-teman. Nah, ringkas cerita aja ya teman-teman. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa ini memiliki anak, salah satunya gitu ya, di antaranya yang sudah terkenal ya ceritanya yang bisa kita dapat ambil pelajarannya, yaitu adalah Habil dan Qabil gitu. Jadi Habil dan Qabil ini mereka itu bersaudara ya teman-teman. Qabil ini menjadi seorang petani, sedangkan Habil menjadi seorang peternak ya teman-teman. Nah, ketika saat itu Nabi Adam alaihissalam diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya itu untuk berkurban. Nah, setelah itu Nabi Adam alaihissalam perintahkan anak-anaknya untuk berkurban. Jadi hasil yang mereka dapat itu apa aja? Jadi diperintahkan untuk berkurban, dan kemudian kala itu tuh Allah apabila menerima kurbannya hambanya itu dengan cara menyambarkan petir ya ke kurban yang dipersembahkan. Jadi kala itu Habil karena seorang pengembala, dia memberikan kurban seekor kambing yang gemuk, teman-teman, yang bagus gitu ya. Sedangkan Qabil ini memberikan kurban hasil pertaniannya, namun kualitasnya yang buruk gitu teman-teman, yang udah pada layu gitu ya buah-buahan. Kemudian hewan kurbannya Habil disambar petir ya, jadi tandanya itu hewan kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qabil dengki kepada Habil karena hewan peliharaannya Qabil diterima sedangkan kurbannya dia ya tidak diterima oleh Allah gitu. Kemudian Qabil berkata kepada Habil akan membunuh Habil gitu. Dia itu mempunyai rasa yang dengki ya kepada Habil. Kemudian diberikan nasihat oleh Habil gitu ya, karena kita ini bersaudara, tapi Qabil mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dibunuhlah Habil dengan cara melemparkan batu ke kepalanya Habil sehingga Habil meninggal dunia, teman-teman. Lalu Qabil bingung ya teman-teman, kebingungan bagaimana ini gitu kan. Setelah membunuh saudaranya, jenazah saudaranya itu dia bawa-bawa, kebingungan selama 1 tahun ya lamanya. Kemudian melihat Allah kirimkan ya burung gagak. Ia melihat burung gagak yang bertarung gitu. Kemudian salah satunya ada yang meninggal, dan
Lalu burung yang masih hidup itu menggali lubang kubur ya di tanah, lalu menguburkannya yang burung yang sudah mati itu gitu loh. Kemudian Qabil melihat dan itulah terjadinya pemakaman yang pertama kali di dunia gitu teman. Jadi Qabil menggali kuburnya untuk Habil. Setelah mengetahui ya Nabi Adam mengetahui anaknya itu meninggal, Nabi Adam dilanda kesedihan yang teramat sedih ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kesedihan Nabi Adam dan Nabi Adam terus berdoa sama Allah gitu ya, terus beribadah sama Allah dan Allah memberikan seorang anak lagi kepada Nabi Adam. Siapa teman-teman? Yaitu adalah Nabi Syit ya. Nabi Syit ini perilakunya sama seperti Habil, dia itu menjadi anak yang sangat soleh gitu ya, maka itu Allah menjadikannya Nabi Syit itu seorang nabi. Nah, Nabi Adam alaihissalam selalu memberikan nasihat kepada Nabi Syit. Nasihatnya apa saja sih? Yang pertama, janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia ini, karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya, kata Nabi Adam. Kemudian yang kedua yaitu janganlah kamu bertindak menurut kemauan istri-istri kamu, karena aku bertindak menurut kemauan istriku Hawa, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Kemudian nasihat yang ketiga, setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkanlah terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak akan tertimpa musibah seperti ini. Kemudian yang keempat, ketika hati kamu merasakan takut akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Karena ketika aku hendak makan buah holdi, buah terlarang dulu, hatiku merasa takut ya. Tetapi aku tidak menghiraukannya sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Nah, nasihat yang kelima, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara, karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Nah, di sini kita dapat ambil pelajarannya ya teman-teman. Jadi di situ nasihat yang pertama, nasihat yang kedua sampai nasihat yang kelima kita bisa ambil pelajarannya. Salah satunya yaitu adalah apabila katanya kita akan merasa takut hal sesuatu gitu, padahal itu tuh dilarang sama Allah, tinggalkan. Karena apa? Karena nanti kita akan merasa menyesal ya teman-teman. Kemudian renungkanlah terlebih dahulu apabila kita akan berbuat sesuatu gitu ya teman-teman, agar kita nanti tahu gitu nanti akibatnya seperti apa ya kalau kita berbuat seperti ini nih gitu. Jadi itu saja kisah Nabi Adam yang dapat aku ceritakan teman-teman secara singkat ya, karena durasinya teman-teman aku tuh masih belum bisa gitu ya untuk cerita panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.